masuk materi baru, tapi sebelum itu kita ucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biar Bapak absen dulu ya. Alfiatul Husna. Azura Kirana Putri. Juli Anggreni. Hadir Pak. Maura Ashkila. Hadir Pak. Nana Zafira. Salsabila Putri. Salsabila. Nafana Medina. Siva Arya. Jadi menyambung daripada materi sebelumnya, materi kita hari ini tentang prosedur teks. Ada yang tahu apa itu prosedur teks kira-kira? Yang tahu? Tahu? Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana kita melakukan atau membuat sesuatu. Fungsi sosialnya, contohnya untuk mendeskripsikan sesuatu melalui langkah-langkah bertahap. Fungsi dari prosedur teks sendiri penggunaannya salah satunya to explain how to use instruction. Untuk menjelaskan bagaimana menggunakan instruksi, contohnya how to use vending machine. Tahu kan vending machine kan? Tahu vending machine? Yang kalau kalian misalnya di mall atau di stasiun biasanya mau beli minum, tinggal dimasukkan koin atau uang, nanti keluar ya minumannya. Selanjutnya penggunaannya to instruct how to do activity. Untuk menginstruksikan bagaimana cara melakukan aktivitas. Contohnya, biasanya kalian sering lihat ini di resep atau situs dan rules atau peraturan dari sebuah permainan. Dan penggunaannya yang terakhir adalah untuk memberikan tips. Contoh, how to success. Jadi ini ada yang ditanya kira-kira? Lanjut. Oke, berdasarkan struktur dari prosedur teks, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu goals atau purpose, yakni tujuan dari prosedural teks ini. Jadi misalnya contohnya how to make nasi gurih. Nah, goalsnya adalah how to make nasi gurih. Selanjutnya ada material atau tools. Ini merupakan
bahan-bahan atau barang yang ingin kita gunakan pada saat proses mencapai gosing atau pembuatan nasi gurih. Di sini ada ingredients termasuk dalam material dan tools. Kalau kalian biasanya beli minuman atau produk-produk makanan, biasanya itu ada komposisinya kan. Nah, komposisi itu termasuk juga dalam material atau tools. Dan yang terakhir itu bagian strukturnya ada step atau metode, yakni langkah-langkah atau proses. Bagaimana sih cara membuatnya? Oke. Sampai sini ada yang ditanya kira-kira? Lanjut. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni language features. Language features dari prosedur teks ini, pertama, use adverb of sequence. Apa itu adverb of sequence? Kira-kira ada yang tahu? Adverb of sequence ini untuk menunjukkan step atau langkah-langkah. Contohnya first, second, apalagi kira-kira ada yang tahu? Last juga bisa, atau next, dan lainnya. Selanjutnya, language features-nya itu ada use imperative sentences. Menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini seperti kalimat perintah. Contohnya, Google atau cut dagingnya, potong bawangnya atau rebus minyak. Dan yang terakhir itu language features-nya menggunakan action verb atau kata kerja aksi. Contohnya, di sini ada make, itu ada take, boil juga masuk, cut juga, dan lainnya. Oke, sampai sini paham kira-kira? Ada yang ingin ditanya? Kalau gitu kita masuk ke dalam example atau contoh. Kira-kira ini tadi masuk kemana dia? How to make nasi gurih masuk kemana? Ada yang tahu? Sebelum kita bahas, dia ada di bagian strukturnya. Method, bukan. Goals, ya betul. Ini masuk ke bagian goals atau features. Selanjutnya, ingredients. Apa? Ingredients masuk ke, yang tahu? Apa tadi? Materials atau tools. Kalau ingredients ini masuk materials atau tools ya? Hah? Bukan saudara. Materials atau tools?
Materials, kenapa materials? Ada yang tahu kenapa materials? Hah? Kenapa masuk materials? Karena ini bahan bakunya. Sedangkan kalau alat untuk membuatnya masuk ke dalam Oke, selanjutnya ini kemana dia? Nah, ini ya, step atau method. Apa sih beda step atau method ini sebenarnya? Ada yang tahu kira-kira? Nah, kalau metode ya dalam ada yang tahu apa itu metode? Jadi perbedaannya di sini kalau masalah simpul ini kan nggak cuma bisa pakai dandang atau pakai rice cooker. Nah, ini disebut metode. Bisa kita pakai dandang, bisa kita pakai rice cooker yang simple. Itu yang simpelnya apa itu bagian metodenya. Kalau stepnya ini cara-cara di dalam metodenya. Karena kalau pakai rice cooker, kita cuci dulu berasnya, baru kita masukkan nasinya, berasnya, bahan-bahan lainnya ke dalam tempat rice cookernya, baru kita tanak nasinya di rice cooker sampai jadi. Nah, jadi step ini bagian di dalam metode. Kalau misalnya pakai dandang, stepnya beda lagi, nggak sama. Jadi kira-kira sampai ini paham? Paham? Oke, main game kita. Ayo, berdiri semuanya. Jadi game saya simple aja. Berdiri. Tahu pernah dengar Simon Says? Jadi gamenya ini Simon Says. Jadi kalau orang bilang Simon Says, put your hand on your shoulder, pegang nilai shoulder mana? Apa di shoulder? Lalu put your hand on the hair. Oke, jadi kata kuncinya Simon Says. Okay, now put your hands up in the air. Put your hands up. Okay. Simon Says, put your hand on ankle. Mana ankle? Mana ankle? Mana ankle? Okay. Lagi. Put your hands on the air. Right. Put your hand on the hair. Semua kan harus ada Simon Says-nya dulu baru boleh. Bisa dikatakan Simon Says-nya. Lagi ya. Hands up in the air. Simon Says, touch your lips. Lips. Salah. Siapa yang merasa salah coba sini maju ke depan. Tadi apa menengok? Apa nengok? Bukan masker. Cepat. Berdua cepat. Cepat. Berdua. Berdua. Kita cari kawan yang satu lagi ya. Jadi nggak tarik. Put your hands up. Touch your nose. Salah. Kan belum ada Simon Says-nya. Ayo. Siapa ada di salah? Kirim maju ke depan. Makan di kawanan. Oke. Oke. Jadi coba sini satu orang. Pegang spidola. Coba buat contoh satu kata atau kalau kalimat pun boleh dari action verb. Action verb. Coba bikin contoh yang satu.
apa action verb. Terserah mau bikin sendiri atau ngambil dari situ pun boleh. Apa action verb? Nggak apa-apa, action verb. Apa action verbnya di situ? Nah, banyak action verb kalau di bagian meta mana action verbnya? Kata aksi apa? Atau ditandai aja, apa-apa. Mana action verbnya? Mana kata yang menunjukkan aksi? Ayo. Mana action verbnya? Kalau mau tanya kawannya juga boleh. Nah, mana? Mana action verbnya cepat? Mana action verbnya? Mana? Apa itu? Sebenarnya kembali salah tunjuk. Action, aksi, menunjukkan aksi. Di cooking method ya, di bagian cooking method mana ya? Tanda ya ada apa? Oh, salt, mana? Itu salah, itu sequence. Itu effort of sequence. Mana? Dikit lagi tadi lo. Mana? Dikit lagi. Udah mau betul. Salah. Itu masuk. Coba tandain. Itu. Ya, wash up atau apa ya? Maksudnya salah satu itu. Apa? Mencuci itu masuk action verb. Tandai. Udah betul tadi. Duduk. Next, selanjutnya ya. Coba tandai imperative sentence. Imperatif tadi udah ya. Action, imperative sentence. Kalimat imperatif cepat tandai. Imperatif. Ayo, siapa yang tahu cepat? Imperatif. Kalimat perintah. Cepat. Tandai cepat. Di nomor 1 pun ada, nomor 2 ada, nomor 3 ada. Sentence ya, bukan verb ya. Tanya kawannya kalau enggak, coba pakai kawannya. Persa apa? Persa di situ apa? Cepat, garis saja, garis saja. Itu, yakin? Betul nggak kira-kira? Betul? Kalian pun ragu, betul kira-kira? Oke, boleh duduk. Kalau apa lagi sendiri? Yang terakhir lah. Coba selain yang di papan tulis, coba bikin effort of sequence ya. Ini kan effort of sequence plus ini juga. Apa lagi kira-kira? Selain itu. Effort of sequence serupa dengan 3 kali praktik. 3 tanda ini. Kira-kira. Saya kalau habis verse apa? Tulis coba. Tambahin step. Ya apa tulis saja. Biar aja. Betul ya itu? Oke, boleh dulu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, karena waktunya juga sudah mau habis, kita mau istirahat kan. Sebelumnya terima kasih karena sudah membantu Ustaz.